Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhil karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmatnya, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan ibadah salat subuh berjamaah dan juga ta'lim yang insyaallah dalam kajian pagi hari ini kita akan belajar dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini adalah merupakan Rasul yang pertama yang diutus Allah kepada masyarakat Mesopotamia. Jadi Mesopotamia itu adalah sebuah wilayah atau daerah di antara Tigris dan Efrat, yang sekarang mungkin namanya adalah Irak menurut para sejarawan. Dia tinggal atau diutus kepada masyarakat Irak. Masyarakat itu sebetulnya adalah masyarakat yang sebelumnya sudah beriman, keturunan Adam yang sudah beriman, yang sudah menyembah Allah. Tapi karena lama tidak diutusnya seorang pembimbing, tidak diutusnya seorang Rasul, maka mereka melakukan sebuah penyimpangan, menyembah terhadap berhala-berhala. Berhala-berhala yang ada pada masyarakat Nuh itu adalah Wad, ya, Yaguth, Suwa, Ya'uq dan Nasr. Jadi sebetulnya penyembahan berhala pertama kali dilakukan oleh manusia adalah masyarakatnya, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr itu sebelumnya adalah orang-orang soleh. Sebetulnya orang-orang soleh di kalangan umatnya Nabi Nuh. Jadi ketika mereka sudah meninggal, mereka sudah pada wafat, mereka itu oleh orang-orang tuanya gimana caranya untuk senantiasa membangkitkan semangat dalam ibadah itu, sehingga Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr ini dibikinkan patungnya. Sebetulnya dibikinkan patung, ya, dibuat patung di tempat-tempat keramaian. Ada yang kalau misalkan kita di pasar, tempat keramaian, di tempat perkumpulan orang, dibikin patung. Nah akhirnya mereka ketika melihat orang-orang ini, patung-patung ini, mereka merasakan ada semangat untuk taat, ada semangat untuk ibadah. Ya, sampai-sampai akhirnya orang tua mereka itu akhirnya meninggal. Lama kelamaan generasi ke bawahnya itu tidak tahu asal usul, sehingga setan menghiasi patung-patung itu seolah-olah patung-patung itu bisa bicara, bisa hidup. Maka mereka akhirnya kesininya menyembah patung yang tadinya mereka taruh di pasar-pasar dan tempat keramaian. Mereka tidak puas dengan begitu, akhirnya mereka buat patung-patung itu, ya, yang tiada lain namanya adalah merupakan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr itu di rumah-rumah mereka. Akhirnya disitulah terjadi penyimpangan akidah pada masa umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka melakukan kemusyrikan, mereka melakukan penyimpangan, mereka melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Diutuslah oleh Allah Nabi Nuh alaihissalam untuk menyeru mereka kepada Allah. Inna arsalna nuhan ila qaumihi ya an andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memperingatkan kaumnya agar mereka senantiasa menyembah Allah dan agar tidak terjadi azab yang pedih kepada mereka. Diutus
Ya, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Jadi semua dakwah para nabi Pak sama sebetulnya. Dakwahnya adalah menyuruh kaumnya agar senantiasa menyembah Allah dan tidak menyembah ilah selain Allah. Semuanya sama. Makanya la ilaha illallah ini adalah merupakan dakwah semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya la ilaha illallah. Tetapi dakwahnya Nabi Nuh ini tidak digubris. Bahkan dakwahnya Nabi Nuh kita tahu di dalam Al-Qur'an lamanya 950 tahun. 950 tahun lamanya dakwah. Ibnu Katsir mengutip hanya 80 orang saja yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Jadi kalau kita hitung rata-rata 950 dibagi 80 itu sekitar setiap 10 tahun hanya satu orang. Ya, 10 tahun dakwah satu orang sadar. 10 tahun dakwah satu orang sadar. Kalau ada yang sekarang kayaknya ustadznya kabur duluan kayaknya. Nggak sabar kayaknya ustadz kayak begitu. 950 tahun hanya ada 80 orang yang sadar. Kenapa masalahnya sampai begitu? Ternyata salah satu karakter umatnya Nabi Nuh adalah anti alergi terhadap nasihat. Ya. Jadi kalau ngedengar nasihat mereka migrain kayak gitu. Kalau ngedengar nasihat langsung meriang kayak gitu. Ini hati-hati. Nasihat itu kata ulama ada dua. Pertama namanya nasihat al-masmu, nasihat yang bisa didengar. Nasihat para ulama, nasihat ustadz, nasihat kiai, itu namanya al-masmu. Ada juga yang kedua namanya nasihat al-mashhud, nggak bisa didengar tapi bisa disaksikan, bisa dirasakan. Makanya kalau nasihat yang tidak bisa didengar, yang bisa didengar sudah tidak lagi dihiraukan, sudah tidak lagi digubris, nanti Allah suruh diam, Allah akan kasih nasihat al-mashhud, bicara kagak, ngomong kagak, tapi bisa dirasakan dan disaksikan. Jadi jangan-jangan musibah-musibah yang ada itu adalah nasihat al-mashhud. Karena omongan ustadz enggak didengar, omongan ulama kagak didengar, kata Allah biarkan nanti langit yang ngasih nasihat, nanti bumi yang ngasih nasihat. Itu al-mashhud. Itu yang terjadi kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh laporan kepada Allah, Rabbi inni da'autu qaumin laila wa nahara. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang malam selama 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi seruanku tidak menambah mereka beriman, malah menambah mereka lari. Kenapa? Kullama da'autuhum, sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka, litaghfira lahum, agar Allah engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan ujung jarinya di telinga, wastaghshaw siyabahum, menutup kepala mukanya dengan pakaian, wa asarru wastakbaru istikbara, mereka mengingkari, mereka menyombongkan diri. Jadi kalau Nabi Nuh cerita, kalau Nabi Nuh ngomong, kalau Nabi Nuh berceramah, berdakwah, satu ininya ke sini, begini, nggak puas begitu, bajunya dibuka, ditutupin ke mukanya, nggak puas juga berbalik ditonggengin, gimana mau ngedengar? Makanya ini itu kan indra, telinga ini adalah merupakan indra untuk bisa menangkap hidayah. Sarana menangkap hidayah itu pertama melalui apa? Pendengaran. Makanya indera pertama yang berfungsi dalam diri kita sebelum yang lainnya adalah pendengaran. Dan indera yang paling pertama disesali manusia adalah pendengaran. Dan indera yang paling selektif dalam diri manusia adalah pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi kata para ulama, dalam ayat ini susunan kalimat itu menunjukkan tentang fungsi. Jadi Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian kemudian dijadikannya pendengaran. Ini menunjukkan fungsi. Makanya orang ketika lahir diapain? Diajani. Idza wulida lahul walad
fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam yadurruhu ummu sibyan. Apabila seorang anak lahir, azankan dia di telinga kanannya, iqamatkan di telinga kirinya, maka tidak akan bisa memadaratkan kepadanya ummu sibyan. Siapa ummu sibyan? Setan yang sering menggoda anak-anak. Di setan yang sering menggoda anak-anak itu namanya ummu sibyan. Jadi jangan sembarangan mentang-mentang di dalam hadis ada istilah ummu sibyan. Siapa? Nama saya ummu sibyan. Biar ke Arab-Araban, padahal setan yang suka menggoda anak-anak. Jangan, makanya jangan mentang-mentang Arab, bahasa hadis, bahasa Quran ya, mentang-mentang siapa namanya, mau ngasih nama anak saya Ummu Sibyan, kan bagus namanya ya, namanya Ummu Sibyan. Ternyata pas dilihat sejarahnya setan yang suka menggoda anak-anak gitu ya. Jadi begitu diazankan, maka ini telinga yang pertama berfungsi. Dan telinga juga yang pertama kali disesali manusia ketika dia dihadapkan kepada neraka. Ya, dalam surat yang ke-67 ayat 10. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Jadi nasma'u dulu, naqilu. Dengar dulu baru sih kita bisa berpikir. Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan kalau tidak melalui proses pendengaran? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya aku mau ngedengar, aku mau berpikir dulu, tidak mungkin aku sekarang menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi yang pertama kali berfungsi, yang pertama kali disesali, dan juga termasuk telinga adalah merupakan indera yang paling selektif dalam diri kita. Ayo, kalau misalkan kita mendengar sesuatu, misalkan kalau misalkan mendengar sholawat suaranya merdu, telinga langsung dia nyaman. Tapi pas ketika suaranya jelek, langsung dimatiin sama dia tuh, dipindahin channelnya kadang. Ini telinga. Kalau kita biasa mendengar kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang luar biasa yang baik, kemudian telinga mendengar kalimat-kalimat yang buruk, kemudian dia akan otomatis switch off, switch on. Telinga itu biasa mendengar yang baik, dia nyaman. Begitu dia mendengar yang buruk, langsung dia off, mati duluan dia. Selektif sekali telinga itu. Jadi oleh karena itu makanya kaumnya Nabi Nuh terkenal adalah kaum yang anti terhadap nasihat. Inni da'autu qaumi laila wa nahar falam yajidhum du'ai illa firar. Makanya hati-hati ketika kita sudah tidak lagi mau tidak bicara, dia tidak ngomong, tapi dia akan bisa dirasakan dan disaksikan. Makanya sering kita mendengar ya dari para ulama ya ketika menjelaskan tentang kematian, kafa bil mauti wa izun, cukup kematian sebagai nasihat. Nah, setelah Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh ya agar berangkat ke bukit untuk membuat sebuah perahu. Dia nanam pohon dulu. Dalam sejarah Ibnu Katsir itu dia nanam pohon sendiri dulu. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu menanam pohon, lama antara menanam pohon sampai membuat perahunya itu 150 tahun. Jadi Nabi Nuh itu enggak menebang dulu, menanam dulu. Jadi sebelum kita nebang, nanam dulu. Yang terjadi kan sekarang tebang jual, bukan tanam tebang. Nah, itu tanam tebang tanam itu. Harusnya kan begitu. Nabi Nuh nanam dulu baru tebang. Jangan coba-coba menebang belum menanam. Sekarang kan banyakan yang nebang, banyakan yang nanam. Banyakan yang nebang, yang nanamnya kagak ada. Makanya begitu hujan turun akhirnya nggak ada tempat, nggak ada resapan, makanya hujan kemana-mana. Makanya banjir yang terjadi pertama kali dalam sejarah manusia, dan itu banjir terbesar, adalah banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dia bikin perahu Nabi Nuh. Selesai bikin perahunya begitu besar, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh agar seluruh orang-orang beriman, kurang lebih yang 80 orang itu naik ke atas perahu. Binatang naik ke atas perahu, orang beriman semuanya naik ke atas perahu. Wahia tajri fi maujin kal jibal. Semuanya naik, dan ketika perahu mau berlayar perahu itu, Nabi Nuh melihat anaknya di tempat yang terpencil. Kemudian dia panggil, waqala, ya, dan berkata, Nuh, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik kemari, wala takum ma'al kafirin,
janganlah kau bersama dengan orang-orang kafir. Qala, berkata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata anaknya, wahai ayah, kalau memang terjadi banjir, hujan deras, banjir terjadi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan nyari perlindungan ke tempat yang lebih tinggi, ke atas bukit, ke atas gunung. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum min amrillah. Kata Nabi Nuh, pada hari ini tidak ada yang bisa selamat min amrillah, dari perkara Allah, illa marrahim, kecuali Allah yang Maha Rahim, atau siapa yang dirahmati Allah. Anaknya tidak mau menggubris. Wahala bainahumal mawju fakana minal mukraqin. Kemudian banjir menjadi penghalang, ombak menjadi penghalang di antara mereka, dan anaknya termasuk orang yang dibinasakan. Jadi banjirnya itu ada yang mengatakan tingginya itu sampai 15 meter. Ya, banjirnya Nabi Nuh. Dan jumhurnya para sejarawan mengatakan banjir itu bukan di tempat tertentu, bahkan sampai seluruh dunia seperti itu. Bahkan dikatakan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa perahu Nabi Nuh itu sampai mengelilingi dunia, kemudian akhirnya berlabuh di Bukit Judi. Di Bukit Judi. Jadi artinya manusia pertama yang mengelilingi dunia dengan kapal adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bukan Christopher Columbus, bukan. Karena Nabi Nuh lahir hidup 2300 tahun sebelum Masehi. Jadi tahun 2300-an sebelum Masehi, atau generasi ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Belum ada manusia yang lain. Ya, makanya Nabi Nuh keliling dengan perahunya sampai berlabuh di Bukit Judi. Nah, ada pelajaran yang menarik, ya, di samping pelajaran-pelajaran yang lain dari dua dialog antara ayah dan anak ini, Pak. Pertama, ini di dalam surat, direkam oleh Allah dalam surat 11 Hud ayat 42 sampai 44. Jadi kalau ingin tahu 42 43-nya, cara pandang manusia tentang bencana, 44-nya adalah solusi menghadapi bencana banjir. Jadi Quran itu sudah menjelaskan solusinya kayak gimana sebetulnya. Ya, 42 43-nya cara pandang manusia tentang bencana, ya, 44-nya kemudian solusi dari Allah cara menyelesaikan bencana banjir. Nah, di dalam ayat yang ke-42-nya surat Hud tadi dikatakan begini. Ketika Nabi Nuh mengatakan begini, ya bunayya irkam ma'ana, wa nada Nuhun ibnahu. Dan Nuh memanggil kepada anaknya. Ya, dia mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, kemari naik ke atas perahu, jangan kau bersama dengan orang kafir. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia berkata soal begini, wahai ayah, kalau memang terjadi banjir, terjadi air yang begitu besar, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan mencari perlindungan kepada gunung yang dapat melindungi aku dari air banjir itu. Jadi satu cara pandang anaknya ini bernama Kan'an dalam sejarah. Anaknya Kan'an yang tidak beriman. Ada anak Nabi Nuh yang beriman kan, ada Sam, ada Ham, ada Yafit gitu ya. Itu yang beriman itu anaknya Nabi Nuh, ada 3 itu. Nah, keturunan-keturunan itulah dari situ kita ini. Makanya salah orang kalau mengatakan bahwa kita itu adalah merupakan keturunan pembunuh. Karena Adam punya anak Qabil dan Habil, kemudian akhirnya Qabil membunuh Habil, kemudian yang hidup adalah Qabil. Berarti kalau begitu kita semuanya keturunan Qabil pembunuh gitu. Salah. Orang kafir semuanya setelah dimusnahkan Allah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kan di dalam surat Nuh kan begitu, ayat 26-27-nya. Nabi Nuh minta jangan ada satupun orang kafir ya Allah yang hidup di muka bumi ini. Libas semuanya. Maka ketika banjir turun semuanya dilibas. Jadi orang-orang yang beriman aja yang selamat, yang naik ke atas perahu. Jadi kita itu sebetulnya keturunan siapa? Orang beriman. Bukan karena orang kafir dihabiskan Allah pada masa banjir Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa banjir Nabi Nuh alaihissalam habis semuanya. Jadi kita semuanya keturunan orang beriman. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa kita itu adalah keturunan orang pembunuh. Kenapa sebabnya? Karena Adam punya anak Habil dengan Qabil. Kemudian Habilnya dibunuh sama Qabil, berarti kita semuanya adalah keturunan Qabil. Salah.
Makanya kita harus senantiasa memohon ampun. Kenapa? Ada dosa turunan dari nenek moyang kita. Gimana ceritanya ada dosa turunan? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, itu salah. Jadi kisah Nabi Nuh mematahkan teori itu, bahwa semua orang yang kafir telah dilibas Allah dengan banjir besar. Kemudian yang hidup dalam perahu 80 orang berpasang-pasangan hanya orang-orang beriman. Jadi manusia kesini turunannya adalah tidak lebih dari 3 kelompok itu, Yafid, Ham, dan Sam, dan semuanya kita adalah keturunan manusia beriman sebetulnya. Jadi nenek moyang kita itu orang beriman, ya, orang beriman. Bahkan kalau lagi ke sana ke Adamnya itu kita keturunan Adam, dan Adam itu ketika pertama diciptakan di mana? Di sorga. Artinya kampung halaman kita apa? Sorga. Jadi kita itu punya kampung halamannya sorga. Makanya kalau mau pulang kampung kan seneng biasanya. Tapi ada orang yang mau pulang kampung kagak seneng. Ya, sebetulnya kalau misalkan orang mati itu tadinya dia mau pulang apa? Tapi kita kira mau mati itu senang atau sedih kira-kira? Senang atau takut kalau mau pulang kampung, Pak? Ya, orang biasanya mau pulang kampung sedih, biasanya nggak punya bekal biasanya. Udah ngerantau dia lama ke Bogor, tinggalnya di Sumatera misalkan gitu loh ya. Pas dia mau pulang kampung lebaran, kenapa sedih? Nggak punya bekal, kan begitu kan? Biasanya kalau dia bekalnya banyak, pulang kampung semangat nggak? Mobil bagus, duit banyak, bekal banyak, semangat nggak? Dan hampir rata-rata orang kalau mau pulang kampung semangat. Makanya aneh kalau ada orang mau pulang kampung nggak semangat. Mau nggak pulang kampung kira-kira? Kita doain aja sekarang cepat-cepat pulang kampung. Jadi kampung halaman kita itu adalah sorga, karena nenek moyang kita Adam diciptakan di sorga. Makanya orang jangan sampai nanti salah. Biasanya orang salah pulang kampung nyasar karena udah nggak baca peta lagi biasanya. Makanya baca petanya supaya nggak nyasar. Banyak yang nyasar padahal mah kampungnya di sorga, malah datang ke neraka. Kenapa? Nggak tahu jalan, udah berubah jalannya. Kenapa? Karena jarang baca petanya. Apa petanya? Ini Quran. Ini peta pulang kampung. Ini Google Map-nya, ini nih Google Map-nya. Jadi kalau kita pingin pulang kampung kagak nyasar, ini Google Map-nya nih. Belok kanan, belok kiri. Jadi begitu. Biasanya orang pulang kampung nyasar, harusnya dia ke kampung halamannya ke surga, tapi datang ke neraka gara-gara jarang baca apa? Petanya. Ini peta nih, peta pulang kampung kita itu. Itu dasarnya. Pulang kampung kita itu adalah ke surga karena kampung halaman kita begitu. Jadi katakan aku akan berlindung kepada mana? Aku akan berlindung ke tempat yang lebih tinggi, ke gunung. Jadi si Kanan melihat bahwa bencana banjir itu adalah fenomena alam ansih. Dia hanya perkara cuaca. Makanya pendekatan alamiah. Pendekatan alam. Karena dia memandang itu fenomena alam. Tapi kata Nabi Nuh, bukan, ini adalah perkara Allah, min amrillah. Ada hubungan antara apa? Antara banjir, antara longsor dengan perilaku kita. Saya sudah ke 3 tempat, alhamdulillah sudah bisa berkunjung ke sana, ya, dikit memberikan bantuan. Dari mulai ke Sukajaya, ya, di situ ada beberapa desa, Harkat Jaya dan sebagainya yang kena longsor, ya, juga baru dari Jasinga yang kena banjir, masya Allah dahsyat. Ya, itu air. Dan terakhir kemarin hari Minggu saya pulang ke rumah baru jam 8, setengah 9 tadi, ya, saya sampai ke Lebak, Banten, 6 kecamatan karena masya Allah itu Allah mengguncang itu. Ya, saya tanya ke situ, alhamdulillah dibawa oleh relawan yang masih konsisten di sana sampai terus naik, sampai akhirnya tidak bisa naik lagi kendaraan, ya hanya jalan kaki. Sampai di daerah tertentu terisolasi sampai seminggu, mereka tidak menemukan makan. Itu ternyata masya Allah. Dan ketika saya korek-korek sampai gini apa kegiatannya apa dan sebagainya, ya salah satunya karena ada pengerukan tanah dan lain sebagainya. Ya, sudah tidak ada lagi penopang air, sementara tanahnya itu amat sangat rawan dengan longsor. Jadi Nabi Nuh memandang min amrillah, Kanan yang mewakili orang sekuler, orang kafir, bahwa bencana yang terjadi adalah fenomena alam ansih, maka cuaca, maka pendekatan alam. Tapi Nabi Nuh mengatakan sebagai orang beriman, bencana yang terjadi banjir ini ataupun longsor ataupun gempa, ada korelasi yang kuat antara perilaku manusia dengan bencana dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan murabi kita sering mengatakan begitu, ada 7
penyebab terjadinya bencana. Itu memang benar. Memang benar. Pertanyaan saya adalah, ketika masanya Nabi Nuh sudah ada illegal logging belum? Masa Nabi Nuh udah ada illegal logging belum? Masa Nabi Nuh udah jalan layang belum? Udah ada pengecoran jalan belum? Belum. Masa Nabi Nuh sudah ada gedung-gedung bertingkat belum? Belum. Tapi kenapa terjadi banjir? Jadi sebetulnya bukan perkara itu. Sama di kita juga memang akibat perbuatan tangan manusia. Adanya penyempitan sungai, adanya penebangan pohon, adanya jalan air dijadikan jalan orang, adanya tempat air dijadikan tempat orang. Makanya pas air datang dia nggak punya tempat. Ya datang, ini kayaknya dulu tempat gua deh, kata air. Udah gua di situ. Kata air, ini kayaknya jalan gua deh dulu lah ini. Akhirnya air ke jalan kita, ke Cipali, ke jalan ini, ke jalan. Begitu air itu akhirnya dia datang. Pak, coba lihat suratnya 43 Az-Zukhruf ayat 11, 23 ayat 18. Coba lihat ayatnya di situ. Allah menurunkan hujan ke bumi sesuai dengan kadarnya. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin. Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit biqadarin, sesuai dengan kadar ukurannya. Dan ternyata sudah dikaji oleh para saintis bahwa antara curah hujan yang turun ke bumi dalam 1 tahun dengan daya tampung bumi terhadap air hujan yang turun itu sama. Jadi kalau misalkan curah hujan dalam 1 tahun adalah 1 juta ton kubik, ternyata bumi kita itu bisa menampung air 1 juta ton kubik. Segitulah sama, tidak bakalan lebih. Sama kalau misalkan kita pasang toren penampungan air ke tukang, itu si tukang itu bisa nyeting. Ini kalau torennya kosong pasti dia ngisi sendiri. Kalau torennya kepenuhan pasti otomatis, betul nggak? Itu manusia aja bisa nyeting. Kalau begitu kosong, ngisi dia. Kalau udah penuh, misalkan torennya 500 daya tampungnya, penuh, selesai. Itu manusia aja bisa nyeting. Kalau manusia aja tahu cara settingannya, bagaimana dengan Allah? Jadi Allah itu sudah nyeting berapa curah hujan yang turun dalam 1 tahun, dan segitulah daya tampung bumi untuk curah hujan satu. Nah, begitu curah hujan turun, ternyata daya tampung buminya telah dirusak oleh manusia. Jadi oleh karena itu, makanya di sini Kan'an memandang bahwa banjir adalah merupakan fenomena alam saja, sehingga dia tidak melakukan introspeksi diri, tidak kembali kepada Allah, bahkan dia menyombongkan diri mencari tempat yang lebih tinggi. Tapi Nuh mengatakan banjir bencana adalah merupakan perkara Allah yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia dan kemurkaan Allah. Maka Nabi Nuh mengikuti petunjuk Allah, naik ke atas perahu. 2 perbedaan cara pandang ini, yang satu selamat, yang satu binasa ditelan banjir. Nah, oleh karena itu, makanya kita sebagai orang beriman harus selalu mengkaitkan setiap bencana yang menimpa kita adalah disebabkan karena perbuatan tangan manusia. 30 ayat 41, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa ternyata keturunan itu tidak menjamin keselamatan. Kan'an bapaknya Nabi, tapi ternyata dia tidak selamat. Yang menjamin keselamatan itu adalah kesolehan dan amal soleh kita. Jadi kita jangan berkecil hati, sekalipun orang tua kita bukan ulama, tetapi kita tetap bahwa yang menjamin keselamatan itu adalah karena amal soleh kita, karena keimanan kita, bukan karena keturunan kita. Banyak yang keturunan-keturunannya adalah orang-orang hebat, tetapi anak-anaknya jauh daripada itu. Makanya Kan'an dengan Nabi Nuh memaksa anaknya suruh naik. Bahkan Nabi Nuh pada Allah minta agar diselamatkan. Allah katakan dia adalah bukan anak secara hukum, tetapi anaknya disebabkan karena apa? Kebinasaannya, ketenggelamnya disebabkan karena kemaksiatan dan ketidakimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali salah satu sebagai pembuka dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kita masuk kepada al-mustafad, inilah kronologis terjadinya banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya begini, kata Allah, inni la uhimma bi ahlil ardi adaban. Aku ini amat sangat ingin membinasakan suatu kampung, suatu negeri dengan azab. Tetapi ketika aku tengok 3 manusia
aku palingkan azab. Apa yang mencegah terjadinya azab itu? Fa idza najartu ila umaril masajid, ketika aku tengok kepada orang-orang yang masih memakmurkan masjid. Wa idza najartu ila umaril masjid wa ilal muttahabbina fiyya, ada orang yang saling berkasih sayang dan saling mencintai karena aku. Dan yang ketiga, wa idzal mustaghfirina bil ashar, adanya manusia-manusia yang memohon ampun kepada Allah di waktu malam. Maka di tiga manusia itu, disebabkan tiga kelompok itu, soroftu dzalika anhum, aku enggak jadi menurunkan azab kepada mereka. Jadi ternyata ada yang mencegah turunnya azab. Kenapa tidak totalitas seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh? Disebabkan masih adanya tiga kelompok manusia. Satu, kelompok yang selalu memakmurkan rumah Allah, masih adanya yang kayak begini. Dua, kelompok yang saling mencintai karena Allah. Tiga, disebabkan karena orang-orang yang beristighfar di waktu malam hari, kemudian Allah tidak jadikan azabnya kepada mereka. Makanya kita mendengar viral di berita ketika Australia terkena bencana kebakaran, kan, berbagai macam teknologi ternyata tidak bisa digunakan untuk memadamkan, bisa digunakan tapi tidak mampu memadamkan. Ternyata orang-orang Islam di Australia itu melakukan sholat istisqa yang dipimpin oleh ustadznya, oleh ulamanya, kemudian akhirnya turun apa? Turun hujan dan padamlah pada saat itu. Luar biasa memang, di luar daripada akal manusia. Hadirin ihwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali sebagian daripada singkatnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung tentang al-mustafad, hikmah dibalik kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan termasuk orang yang selalu mengkaitkan antara peristiwa yang terjadi dengan keimanan kita, insyaallah. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.